Assalamualaikum teman-teman. Upload lagi nih edisi selur vanili gumus. Gede ya. Tuh. Besar sekali teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Gumus sekali. Yang dibuang akar udaranya nih. Wow, ini buat bibit bagus sekali nih. Bagus sekali nih kayak gini nih. Daunnya subur ya teman-teman ya. Keren. Yuk kita jalan-jalan lagi yuk. Sekalian cek poin sudah tua atau belum buah vanilinya di bagian bawah. Selur gumus sulurnya nih, bunyi batuan selur gumus. Kita ke bawah ya. Piping irigasi. Wih, selur gumus. Ini kemarin dibuang akar udaranya sama saya nih. Jadi bersih ya. Dia tua gini nih. Tuh. Ujungnya potongnya kalau kita mau stressing itu kayak gini. Hasilnya bagus. Ujungnya tuh kalau dipotong rata. Nah, jadi di sini saya mau kasih tahu sedikit ya teman-teman ya. Jenis selur produktif, selur yang sudah bisa untuk dibuahkan. Ciri-ciri karakternya tuh di dalam selur itu. Di sini kita bisa lihat seperti ada benang ya, jarum ya. Di dalam ini tuh. Ya, itu jumlahnya genap 24. Kalau kita lihat pakai mikroskop itu 24. Artinya, tandanya itu selur itu sudah dewasa. Masuk kategorinya selur produktif. Sudah tua. Terus dari warna dan posisi selur itu tegap, kokoh ya. Dijentik seperti ini bunyi dia tek-tek. Tuh. Keras. Nah, ini seperti ini selur indukan. Apabila teman-teman buat bibit itu seperti ini selur produksi, selur yang menggantung ya. Buang akar udaranya 1 meter itu sampai 10 daun. Jadi daun ini nanti dibuang, ini dibuang, ini dilekukan. Ini untuk media tanaman yang ditanam ke media tanah. Ini buang 4. Jadi ini dipotong segini, di tengah dilekukan. Gitu ya kalau buat cari bibit ya. Seperti ini juga contohnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini selur indukan ini. Selur produktif. Ini kita sekalian cek poin. Oke. Nah, ini buahnya. Oke. Ini nggak dikawinin, rontok. Ini banyak yang nggak dikawinin juga. Sebenarnya boleh dikawinin semua, tapi nanti disortir. Setelah usia 1 bulan, 2 bulan disortir. Oke, kita ke sebelah lagi. Checkpoint sidak buah vanili. Kebun petani binaan saya ya. Kita cek poin aja. Nah, yang terjadi seperti ini teman-teman, jangan bingung ya. Ini kenapa ini? Seperti ini mengkerut ya selurnya. Jadi hasilnya juga nggak maksimal, nanti buahnya ini nggak tua sempurna ya waktu dipanen. Ini penyebabnya adalah seperti ini. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dihindari. Nah, seperti ini. Ini terkena jamur fusarium. Terus di bagian akar itu juga salah satunya ada kendala di akar, di pelakaran pasti ada putus itu. Oke. Itu mempengaruhi harga jual. Baik buah yang masih mentah seperti ini maupun sudah tuanya nanti
kering gitu. Ngaruh di jumlah kilonya ya, berat kilo, bobot kilonya. Nah kalau yang bagus itu yang seperti ini, dia segar ya, sulurnya ini segar, hidup gitu. Oh kita lanjut, let's go ke sebelahnya lagi. Ini tumpang sarinya sama kopi. Rambatannya, tiang rambatnya ada kopi, ada kayu res ya. Kalau kita di sini ngomongnya kayu res. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini juga seperti ini buahnya nih. Apabila dia ada akar gini, kita cepat lepasin. Jangan nanti dia akarnya ini mengambil posisi jadi indukan gitu. Jadi posisinya harus nggak nyentuh tanah ya, akar udara ini. Makanya sebaiknya saat melakukan stressing ini dipangkas akar udaranya ini, supaya nutrisi kambium itu fokus makanan itu ke buah ya, dari sulur itu. Ini. Kita sampai di ujung ini seperti ini ya. Nah ini jenisnya tanduk rusa atau tandan ganda ya. Inilah yang dinamakan Planifolia Vanilla 1. Nah, seperti ini. Oke, kita naik ke atas ya. Yang ini yang di ujung. Yes. Mantap ya. Kalau disortir hasilnya seperti ini. Boleh dikawinkan semua bunganya, tapi setelah usia 2 bulan setelah dilakukan polinasi atau dikawinkan bunganya, itu disortir ya teman-teman, seperti ini. Itu dikawinkan dulu semua nggak apa-apa, kawinkan dulu semua gini, nanti disortir gitu usia 2 bulan. Jadi yang mana nanti kecil, kualitasnya yang buat harganya murah, larinya ke grade C, atau dia bisa jadi cutting ya atau asalan keringnya. Itu caranya jauh-jauh hari kita lakukan penyetiran seperti ini contohnya. Ini sebenarnya bijaknya ini disortir, ini dibuang ini. Nah, seperti ini ya. 3 ini dibuang nih seharusnya. 1, 2, 3. Jadi 4 lah sama ini dibuang. Jadi disisain apa panjang gini aja nih. Nah begitu seharusnya. Tindakan bijaknya seperti itu harusnya. Supaya apa, waktu panen itu kan tergantung barang. Kalau buyer beli atau toke beli ya. Kalau buahnya besar-besar disortir, itu harganya nggak terabas. Nyuper istilahnya. Grade ya. Itu kemenangannya. Itu yang tadi ya. Mana yang ada kuning hampir pecah tadi, saya lihat tadi. Tak nampak apa ini tadi ya. Ini mungkin ya. Minimal tuh kayak gini lah. Kuning gini. Ini seharusnya disortir ini. Kemarin-kemarin ini. Saya nggak disortir ya. Nggak disortir ya gini. Terabas jadinya. Nah ini juga ada yang udah pecah. Memang kalau panen yang baik, yang bijak, sesuai instrumen dari buyer maupun Menteri Pertanian, jenis vanili ini kan bukan buah atau bukan buah ya, tapi polong cara ngomongnya ya. Ini seharusnya disortir, jangan dibiarkan pecah seperti ini ya. Buahnya kalau pecah seperti ini rugi. Ruginya apa? Dari segi bobot, berat barang tersebut mempengaruhi. Nah kalau dia sudah kuning gini seharusnya mipil kayak gini, mipil. Yes. Panen yang baik itu seperti ini, dipipil, diambil satu-satu. Cuman kendalanya, masalahnya tanaman petani itu kan bapak tani itu ada yang sedikit ada yang banyak. Makanya panennya langsung satu tandan. Yang baik sebenarnya
sesuai instrumen pedoman dari buyer maupun pembeli, eksportir ya, atau si pengepul. Nah itu dipipil yang kayak gini nih, dipipil, jangan sampai dia pecah gitu. Kalau dia udah pecah, itu masuknya ke cutting nanti, keasalan. Dan pengaruh ke harganya gitu. Jadi kalau mau vanili itu harganya mahal, kita butuh juga video klarifikasi saat melakukan panen ya. Panen dibuat video. Setelah panen dibuat video, itu juga proses pengeringan harus dibuat video amatirnya. Supaya fungsinya, kegunaannya, supaya rekam jejak proses pekerjaan itu tidak sanksi pembeli itu atau buyer itu ya. Nah, jadi kita tunjukkan bukti kerja kita gitu. Gini loh Pak, cara saya ngolah vanilinya, buahnya mulai dari proses awal sampai akhir. Nah seperti ini ya, ini nggak dikawinin nih, pada rontok nih. Nah yang bagus itu yang kayak gini, grade A panjang-panjang gini ya. Ini pun harus dibuang tadinya satu ini, seharusnya ini. Usia 2 bulan udah bisa sortir ini sebenarnya kayak gini nah. Nah, bagusnya seperti ini. Perlu ya dilakukan sortirisasi ya pada buah supaya dari quality itu dulu, quantity, jangan kebalik-kebalik. Kebanyakan petani itu, khususnya kita Indonesia ini, pola pikirnya balik-balik ya. Harusnya quality dulu, baru quantity. Kalau quality sudah ada, udah paham, baru nanti ke quantity, jumlah barang, jumlah tonase kilo. Gitu metodenya nyari duit sebenarnya. Nggak jenis vanili aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi ada nanti alasan ya, bisa ngomong sama toke atau buyer atau pengepul ya, jenis apapun sebenarnya hasil bumi tani itu kayak gitu ritmenya, etikanya seperti itu. Kalau kita bertani itu nggak kopi, cabai apa aja, sebenarnya kualitas dulu barang, baru kita bilang harga gitu. Itu ya teman-teman, banyak sih tuh, sebanyak ya. Yuk kita kesana lagi ini. Seluruh indukan ini luar biasa ya di sini. Seperti ini ya teman-teman. Ini kurang pengaturan ya. Seharusnya diatur sistem air mancur turun naik. Ini kan sistem air mancur enggak, gawang enggak gitu. Jadi pusing pala derby gitu. Nah begini ya teman-teman ya. Nah kalau outdoor tanaman untuk skala kebun seperti ini bekas kumbang ya, dia bertelur ya, kumbang itu dia bertelur sehingga menyisakan ya, buat bekas itu kayak gini. Efek dari kumbang itu bertelur di sini, seperti kumbang kepik gitu, serangga, dia bertelur. Nah media telurnya itu ya kulit buah vanili ini, akhirnya kayak gitu, telur menetas. Jadi buah vanilinya yang jelek gitu casingnya, kulit ari luarnya. Oke teman-teman, kita naik ke atas yuk. Kayaknya habis puasa lah baru bisa nyetir belanja sama petaninya ini. Sari, vanili, cabai, kopi ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Masih banyak tempat yang mau saya sidak. Sekalian mau ke kebun durian montong juga ini. MDPL 800 di atas permukaan laut.
Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.